reason to throw my game, not really why I came. Oh, do me a favor, pour me another glass, pour hearts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat-sobat? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Kembali saya Juang Tamrin asal SMA Negeri 12 Utara Provinsi Sulawesi Selatan akan memaparkan modul 21A8 koneksi antar materi. Tujuan pembelajaran ini adalah calon guru penggerak dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya terhadap pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Baik sobat-sobat, sesuai pertanyaan modul yang pertama adalah buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Jawaban saya adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid yang meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Hal ini dapat dilakukan dalam kelas diawali dengan asesmen atau mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dan berpusat kepada murid. Karena kita ingin mengetahui tingkat karakteristik, kekuatan, atau kelemahan murid sehingga dalam proses pembelajaran guru dapat mengetahui kebutuhan belajar yang diinginkan murid seperti apa, misalnya kesiapan murid belajar, minat murid, dan gaya belajar murid untuk mencapai belajar yang diinginkan bersama, sehingga lebih mudah bagi guru untuk menentukan tahapan-tahapan dalam proses murid sesuai tingkat pemahaman murid dan memutuskan strategi-strategi pembelajaran berupa konten, proses, ataupun produk. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Jawaban saya adalah sebagai pendidik dengan meyakini bahwa tugas kita adalah melayani murid-murid dengan segala keberagaman murid serta menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka. Oleh karena itu, kita sebagai tenaga pendidik harus mengetahui kebutuhan murid kita yang beragam, di mana kebutuhan itu terdiri dari 3 aspek, yaitu pertama kesiapan belajar murid, kemudian yang kedua minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Sehingga dalam tahapan belajar perlu strategi yang baik, misalnya dalam penyusunan konten atau materi yang akan kita sampaikan, sedapat mungkin menyesuaikan sesuai keinginan murid, dan dalam proses pembelajaran kita juga sudah memastikan semua kekuatan dan kelemahan setiap murid dalam memahami materi, sehingga nantinya kita dapat mengorganisir tingkat pemahaman murid dan begitu pula dalam penilaian hasil kerja murid atau produk. Sedapat mungkin kita memberikan kebebasan kepada murid dalam menentukan cara dalam mengerjakan tugas sesuai keinginan atau tingkat pemahaman murid yang kreativitas. Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain program pendidikan guru penggerak adalah di mana saya telah mengetahui pada modul-modul yang telah saya pahami seperti modul 11, 12, 13, dan 14 di awal modul filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang sesuai potensi yang mereka miliki, melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Oleh karena itu, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, sehingga anak-anak kita menjadi merdeka belajar sesuai profil pelajar Pancasila. Disinilah peran kita sebagai tenaga pendidik perlu memahami semua kebutuhan murid kita agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan tak kalah pentingnya kerjasama
bersama seluruh stakeholder yang ada di lingkungan sekolah agar suasana menjadi aman dan nyaman sesuai visi sekolah, yaitu mendidik peserta didik yang berkarakter, unggul, nyaman, dan menjaga lingkungan sekolah serta siap bersaing di era digital. Demikianlah hasil pemaparan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.